Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Muhammadus Soleha dari kelas PM 22A dengan NIM 22030174176. Jadi, di sini saya akan menyampaikan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai dalam sudut pandang generasi Z dan prospek bahasa Indonesia di masa mendatang. Sejarah merupakan dialog antara peristiwa masa lampau dan perkembangan di masa depan. Suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau akan berhubungan dengan masa kini dan yang akan datang. Untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang, maka manusia tidak bisa melupakan begitu saja pengalaman di masa lalu sebagai tolak ukur kehidupan. Oleh karenanya, sangat penting sejarah dalam kehidupan manusia, pengertian sejarah lokal, sejarah dari suatu tempat, suatu lokality. Sejarah lokal sebagai mikrounit merupakan unit historis yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan etnis dan kultur sebagai salah satu dinamis dari SNI. Sebagai salah satu dimensi sejarah nasional, tidak boleh mengabaikan karena hal ini menyangkut sejarah di daerah seluruh Indonesia. Lebih jauh tidak dikenal atau diketahuinya bagian-bagian dari sejarah bangsa Indonesia secara lengkap atau detail sangat dimungkinkan. Terburuknya adalah ada bagian-bagian sejarah daerah yang luput dari perhatian sebab tidak pernah diungkapkan. Pemahaman dalam konteks sejarah bagi mahasiswa. Mahasiswa yang multikultural dalam memahami pembelajaran sejarah lokal kuranglah memahami. Salah satunya karena budaya yang berbeda. Melihat posisi pembelajaran sejarah lokal dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan pemahaman lokal histori bagi mahasiswa dalam usaha mendekatkan diri pada situasi real dari lingkungan terdekatnya. Maka untuk lebih mudah memahaminya, berikutnya membawa mahasiswa secara langsung mengenal serta mengamati lingkungan masyarakat yang merupakan bagian dari pada dirinya. Dari pengajaran sejarah lokal, mahasiswa akan mendapatkan banyak contoh-contoh dan pengalaman-pengalaman dari berbagai tingkat perkembangan lingkungan masyarakatnya, termasuk situasi yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Untuk berbagai situs-situs sejarah sebagai modal pembelajaran mahasiswa, situs memiliki berbagai pengertian yang berbeda. Bila dalam dunia komputer dan internet, situs merupakan sebuah website, sebuah alamat yang bisa dikunjungi dan berisi informasi tertentu tentang pemilik website, maka situs dan dalam dunia sejarah berhubungan dengan tempat atau area ataupun wilayah. Tempat-tempat di mana ditemukannya peninggalan-peninggalan arkeologi pada masa lampau dan mempunyai sejarah juga bisa dikatakan dengan situs. Banyaknya situs-situs yang ada di kota kelahiran kemungkinan digunakan sebagai model pembelajaran, khususnya pembelajaran sejarah bagi mahasiswanya. Contohnya, pembelajaran sejarah asal-usul daerah kelahiran, adat istiadat di daerah tersebut, dan masih banyak lagi. Tujuan agar nantinya bisa lebih peka terhadap lingkungan daerah tempat asal sehingga dapat mengembangkan keterampilan untuk mengangkat sejarah lokal yang belum dikaji. Pemanfaatan pemahaman situs sejarah sangat bagus dan tepat karena mahasiswa tidak hanya mampu memahami mata kuliah sejarah secara teori, melainkan dapat melihat secara langsung dan bisa dipraktekkan. Mahasiswa akan lebih tertarik dan tidak membayangkan saja seperti yang ada di buku materi. Untuk kesimpulannya, pemanfaatan situs sejarah sebagai model pembelajaran sejarah lokal sangat membantu para mahasiswa budaya yang berbeda dengan sejarah di kota-kota lainnya. Dengan memanfaatkan situs-situs sejarah yang banyak tersebar di kota asal mahasiswa, tidak hanya teori dari buku yang ada, melainkan mengajak mahasiswa ikut terlibat langsung sehingga pembelajaran sejarah tidak membosankan. Memberikan wawasan yang luas, dapat menambah sikap sosialisasi mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat yang berbeda baik adat istiadat dan budaya. Selain itu, keuntungan yang dapat diperoleh adalah mahasiswa bisa mempraktekkan di daerah masing-masing untuk menggali sejarah dengan situs-situs yang ada di daerahnya yang belum pernah diteliti dan dikaji. Untuk prospek bahasa Indonesia di masa mendatang, di era globalisasi ini, bahasa Indonesia sudah hampir berada di tepi jurang. Kita sebagai warga Indonesia seharusnya mampu untuk mempertahankan dan mengembangkan
bahasa negeri sendiri. Melestarikan bahasa Indonesia itu adalah hal wajib yang harus dilanjutkan oleh warga Indonesia dari generasi ke generasi. Terdapat banyak langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa pemersatu bangsa ini. Menggunakan bahasa Indonesia sesuai ejaan yang disempurnakan yang merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahasa Indonesia. Hal ini harus dibarengi dengan diterbitkannya buku baru bahasa Indonesia yang melewatkan proses editing terhadap isi dari atau bahasa Indonesia, mulai dari majas, peribahasa, perumpamaan pepatah, dan lain sebagainya. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua institusi pendidikan di Indonesia sebagai wujud bahwa mereka dapat menggunakan dan menerapkan kemampuan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia pada masa-masa mendatang diharapkan lebih menampakkan perannya dalam kehidupan modern, sebab bahasa Indonesia tidak hanya sekedar sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang memiliki latar belakang bahasa dan budaya yang beraneka ragam. Hal ini dapat terwujud apabila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia berjalan dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, seperti dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak lainnya dalam berbagai bentuk. Terima kasih.